Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kali ini kembali lagi di channel Sungguh Muda ya. Kita akan kembali membahas tentang pemrograman Java. Bab kali ini sorting, yaitu merge sort atau urut gabung. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat ya, untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman. Jadi urut gabung atau sering juga disebut merger sort ini merupakan sebuah pengurutan dalam ilmu komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan atas suatu rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer karena jumlahnya yang terlalu besar. Intinya merger sort itu adalah urut gabung. Baik, di sini sembari kita belajar tentang anunya ya, tentang tentang merger sort ini, saya berikan data dulu di sini. Kita ganti datanya. Di sini kita ada data 6, 5, 12, 10, 9 dan 1. Jadi kedua data ini, dari data ini kita blok menjadi dua pertama ya. Jadi eh, jika ini kan ada 6 data, di blok menjadi dua berarti ada 3 data kanan, 3 data kiri. Jadi kita blok jadi dua, yaitu 6, 5, 12 dan 10, 9, 1. Jadi yang pertama kita lakukan adalah 6, 5, 12 kita blok lagi menjadi dua. Jadi 6, 5 dan 12. Dan yang kanan 10, 9, 1 menjadi 10, 9 dan 1. Lalu selanjutnya 6 itu tetap ya tidak bisa. Jadi selanjutnya 5 dan 12 kita bandingkan. Jika secara scaling maka 5 dan 12 kita tukar 5 dan 12. 6 tetap sendirian. Lalu selanjutnya 10, 9 dan 1. 10 sendiri, 9 dan 1 jadi 1 masih teman-teman. Eh, Lalu 9 dan 1 dibandingkan, karena ascending maka ditukar 1, 9. Lalu 10 langsung turun karena sendiri. Lalu di sini kita urutkan dari 6, 5 dan 12, kita urutkan lagi teman-teman. Ke bawah dikumpulkan lagi 3 data itu. Jadi 5, 6 dan 12. Lalu yang 10 sendirian dengan 1 dan 9 itu diurutkan juga. Maka 1, 9 dan 10. Dan yang terakhir hasil pengurutannya adalah dari 5, 6, 12 dan 1, 9, 10 diurutkan, dijadikan satu lagi, maka 1, 5, 6, 9, 10 dan 12. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk untuk apa ya? Untuk penjelasannya. Jika penjelasan saya dirasa terlalu cepat, teman-teman bisa memutar ulang videonya ya. Karena ditakutkan penjelasan saya agak rumit atau lain sebagainya. Langkah baiknya teman-teman memutar lagi video ini dari depan atau diputar ulang, diputar lagi ya, diputar ulang. Dari mana penjelasan saya yang kurang jelas? Sorry, ini kenapa di atas sini ya? Saya beri ini agar teman-teman itu bisa lebih mudah memahami sih, tapi pasti tahu lah kalau mahasiswa ya, kenapa bedanya yang atas sama yang bawah itu pasti tahu ya mereka-reka. Jadi kita run dulu untuk programnya. Jadi di sini sudah muncul ya data sebelum diurutkan dan setelah diurutkan. Jadi yang pertama untuk classnya itu ya, di atas di sini private final integer array, final integer, temp, merge r, dan integer length. Jadi yang pertama merger demo, integer array. Jadi this array dan this length itu adalah array.length, the merger adalah integer yang disimpan dalam length. Nah,
Lalu yang selanjutnya major sort, lower index dan higher index. Jika lower index kurang dari higher index, maka integer middle sama dengan lower index plus higher index min lower index slash 2. Major sort dalam kurung lower index, middle dan major sort middle plus 1 higher index. Lalu major part 3 lower index, middle dan higher index. Jadi major sort ini di sini itu lebih ke pemblokannya ya, untuk mengelompokkan datanya. Lalu major part, integer lower index dan integer middle dan integer higher index. Di sini for integer i sama dengan lower index dan i kurang dari higher index. Jadi itu adalah indeks terbawah dan sampai i kurang dari sama dengan indeks tertinggi, i-nya plus plus. Di sini term merge r i sama dengan array i. Integer i itu adalah lower index, integer j middle index plus 1, integer k lower index. Lalu perulangannya while jika i kurang dari sama dengan middle dan di sini adalah karena kondisi, maka dan-nya double. J kurang dari higher index di sini ya. Nah, lalu jika temp merge r i kurang dari temp merge j, maka array k sama dengan temp merge r i. Jika tidak, maka array k sama dengan temp merge r j. Nah, jadi di sini itu adalah sortingnya teman-teman. Nah, pertukaran datanya. Jika kurang dari, maka ada penukaran. Jika tidak, maka juga terjadi penukaran kan. Di sini i, di sini j. Nah, ada bedanya kan teman-teman. Dan k-nya plus plus. Well, i kurang dari middle, diulang terus. Dan array k sama dengan temp merge r k plus plus dan i-nya plus plus juga, teman-teman. Nah, di sini untuk pemanggilannya, teman-teman. Jadi untuk major ini seperti yang saya jelaskan di sini untuk pemblokannya, di sini untuk pengurutannya, teman-teman. Jadi bisa dilihat sendiri yang i yang mana, j yang mana, k yang mana. K ini condong yang sendiri, teman-teman. Biasanya dari 3 data. Kalau i sama j itu data yang memang dibandingkan, teman-teman. Yang berdampingan seperti tadi itu ya. Saya jelaskan 5 dan 12 itu bisa merupakan i dan j, sedangkan k-nya adalah data yang sendiri atau 6. Nah, untuk coding pertama seperti itu. Lalu untuk yang kedua di sini bedanya apa, teman-teman? Sama saja sih. Kita lihat ya, kita run dulu programnya. Nah, ternyata di sini secara descending, teman-teman, kebalikannya. Nah, pasti di sini yang berubah, teman-teman. Kita lihat ya. Nah, ini kurang dari yang ascending, yang di sini lebih dari yang ditukar karena descending. Secara keseluruhan sama saja, teman-teman. Pasti hanya berbeda di pengurutannya. Karena betul kan seperti yang saya katakan tadi bahwa major parts ini adalah tempat untuk membandingkan atau melakukan pengurutannya, sedangkan major sort di sini adalah penentuan bloknya, teman-teman, masih. Nah, di sini banyak sekali datanya sampai ini angkanya besar-besar. Nah, seperti biasa kita berikan keterangan. Oke. Oke, kita run. Nah, jelaskan teman-teman kalau seperti ini penulisannya. Atau mungkin bisa kita modif seperti ini, teman-teman. Let's. Oh, sorry. Hey. Sama saja ya. Sebentar ya, ini kan merupakan penampilan. Di sini
Dengan saya itu menggunakan plus atau menggunakan koma. Print rn, print f. Nah, kita kembalikan dulu seperti tadi. Jadi saya rasa, saya pikir bisa teman-teman, karena ini function mungkin tidak bisa dimasukkan di dalam. Jadi nanti kita cari tahu ya, di next video saya akan cari tahu. Nah, di sini sama saja ya. Di sini yang membedakan apa teman-teman? Nah, sebentar ya. Saya akan buka project saya yang sebelumnya untuk kopas scanner ini ya, agar ada variasi teman-teman. Langsung saya jelaskan nanti. Nah, ini pasti harus ada import java.scanner karena kita pakai scanner teman-teman. Ini Z tidak kita pakai. Ternyata saya hanya salah pendeklarasian variabel. Kita langsung coba ya teman-teman untuk run programnya. Nah, jadi di sini kan masukkan berapa banyak angka yang akan diurutkan. Saya menggunakan n untuk menggunakan berapa banyaknya. Coba kita masukkan n-nya adalah 5. Lalu di sini, oh sorry, z ini masih belum kita hapus ya. Z itu tidak dipakai di sini karena z itu biasanya saya gunakan untuk perulangan dual atau bahkan sebagai pilihan atau switch case. Lalu di sini integer i sama dengan 0. Integer i kurang dari n dan i plus plus. Di sini saya tulis i plus 1 karena i-nya dimulai dari 0. Seandainya saya hanya tulis i, maka di sini tuh bukan muncul angka 1 ya, muncul angka 0. Nah, coba kita ganti ya dulu ya. Nah, oke, masih run ya, masih running. Oke, kita tunggu. Butuh waktu agak lama ya teman-teman.
cancel dulu, kita run ulang. Nah, betul kan teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi, jika kita tidak tulis i plus 1, maka i-nya itu dimulai dari 0 sesuai yang kita tuliskan di for. Jadi untuk mempercantik tulisan, kita tulis i plus 1 saja teman-teman. Nah, ini namanya lama lagi teman-teman, kita gagalkan dulu. Yes. Nah, jadi kita taruh 5 data, ada angka 3, ada angka 2, 4, 1, 5. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini bedanya saya menggunakan menggunakan scanner atau inputan dari user. Jadi datanya itu tidak disediakan oleh saya langsung. Jadi user itu masih bisa input data teman-teman. Nah, di sini itu demo t extend number. Jadi programnya itu seperti itu. Lalu kita lanjut untuk di sini itu pengurutan string. Nah, coba kita urutkan, kita lebih rapikan lagi ya codingnya. Jadi di sini tuh fungsinya saya taruh di dalam langsung. Untuk datanya itu jeruk, anggur, belimbing, jambu, kelengkeng. Jadi diambil dari huruf pertama untuk pengurutannya. Langsung diurutkan di sini ya teman-teman. Di sini tuh kita bahas dari ini yang pertama, manager sort, manager array. String sorted, new string list dot length. If list dot length sama dengan 1, sorted sama dengan list. Jika datanya cuma 1, ya maka data itu saja, tidak usah diurutkan teman-teman. Lalu selanjutnya else, jika tidak, integer mid sama dengan list dot length slash 2. Nah, jadi dibagi teman-teman, seperti tadi dikelompokkan. Nah, left right dideklarasikan sebagai 0 sementara agar bisa diolah. List length sama dengan dibagi 2 itu sisanya 0. Jika banyak data itu dibagi 2 sama dengan 0 alias genap jumlah datanya, maka di kiri itu list length slash 2, jumlah datanya dibagi 2, ditaruh di bagian kiri, dan separuhnya di bagian kanan dibagi 2 juga. Nah, lalu selanjutnya, jika tidak, maka di bagian kiri itu dibagi 2 saja, lalu yang di kanan dibagi 2 plus 1 jumlah datanya. Lalu selanjutnya, jika tidak sama dengan 0 ya, berarti lebih banyak di kanan nanti. Ini kan sama dengan 0. Jika tidak sama dengan 0 atau ganjil, maka lebih banyak di kanan. Lalu ada integer x dan y. Di sini itu x dan y sama dengan
dituliskan sebagai 0. Lalu X kurang dari mid dan X nya itu plus plus berulangannya. Lalu left disimpan dalam X, array X, dan list disimpan dalam array X. Lalu diulang lagi, X kurang dari banyaknya data, list.length. Nah, lalu kanan itu Y++ disimpan dalam Y++ sama dengan list X. Nah, jadi itu seperti yang tadi itu ya teman-teman. Di sini masih belum ke pengurutan masih ya. Left major sort left, right major sort right, sorted major array left underscore comma right. Nah, di sini major array-nya teman-teman. Nah, di sini ya kita bahas di sini. Oke. String merger new string dot left dot line plus right dot line. Jadi yang pertama itu I index, L index ya ini ya. R index dan M index dijadikan 0 semua dan integer com juga 0. Jadi untuk netral menetralkan ya menggunakan 0 langsung. Lalu selanjutnya while I index kurang dari left dot line dan atau R index kurang dari right dot line, maka untuk perulangannya ya ini sorry ya di sini while. Jadi ini untuk perulangannya. Jika index kurang dari left dot line, jadi jika indeksnya itu kurang dari data paling kiri ya, lebih kecil, atau di indeks kanannya itu lebih kurang dari indeks paling kanan, banyaknya indeks di kanan blank, maka I index atau L index ya, kurang tahu ini apa ya, sama dengan left dot length atau merger index. Jadi merger index M index plus plus sama dengan right R index plus plus. Else if R index sama dengan right dot length, jadi merger M index plus plus sama dengan left index. Jadi di sini terjadi pertukaran. Lalu jika tidak, com sama dengan left index dot compare to right R index. If com lebih besar dari 0, merger index, maka di sama dengan right index. Jika kurang dari 0, maka M index sama dengan left I index. Jika tidak, maka tetap seperti ini ya, tetap atau sama dengan com itu kurang dari 0, yaitu merger. Merger itu di mana sih? Merger itu di sini mana ya? Merger, kita cari merger. Mana sih? String merger itu nama variabelnya. Jadi seperti itu untuk yang kedua. Kita tutup dulu programnya teman-teman. Jadi di sini itu setiap saya coding itu pasti tidak saya ngoding bareng ya, jarang ya, bahkan hampir tidak, mungkin hanya membenahi sedikit ya, karena saya rasa untuk coding bareng durasinya itu cukup lama dan laptop saya kebetulan ini ya RAM-nya hanya 2 GB dan juga ya pastilah nanti kalau coding itu bukan saya takut sama error sih, kalau error itu biasanya saya tetap harus benahi gimana pun caranya. Cuma kan saya, pengalaman saya pribadi tuh, jika durasinya panjang ya males teman-teman itu untuk nonton video saya. Juga saya sendiri menonton video orang itu kalau durasinya terlalu panjang ya pasti males gitu teman-teman. Lalu di sini tuh adalah untuk membuat function untuk menampilkan data. Jadi menggunakan comparable. Di sini yang kita panggil kita punya dua data dengan tipe data sama-sama string. Untuk nama variabelnya ada nrp dan nama. Lalu di sini itu this nrp sama dengan nrp dan this nama sama dengan nama. Yang pertama itu get, itu ambil untuk menambahkan data. Lalu dikembalikan lagi return nama dan set nama. Jadi this name, this nama sama dengan nama yang di sini ya. Lalu get lagi untuk nrp dan set. nrp sama saja ya. Dan di sini untuk penampilan datanya teman-teman. Nah, seperti ini ya.
untuk penampilannya nanti. Nah, lalu di sini kita punya data. Nah, kita lihat datanya. Nah, 02, 01, 04, 03. Setelah disudutkan 01, 02, 03 dan 04. Nah, jadi pengurutannya itu menggunakan NRP, teman-teman. Ini kan indeks yang pertama dalam arraynya. Jadi seperti itu ya untuk coding singkat tentang parabol ini. Saya sudah ngantuk juga ini, teman-teman. Recordnya jam 3.13 dini hari banget itu ya, teman-teman. Untuk durasinya sudah 26 menit. Tidak berasa ya. Oke, teman-teman, sekali lagi tidak bosan-bosannya saya imbau untuk teman-teman untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Karena COVID di Indonesia itu masih marak-maraknya sekarang ya. Ikuti anjuran pemerintah, kita ikuti saja, yang penting kita sehat dan selamat dari COVID. Oke, jangan lupa subscribe channel ini ya, teman-teman, untuk mendapatkan, dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Oke, teman-teman, mungkin saya cukupkan, sampai ketemu di video selanjutnya. Terus support channel ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau masukan dan saran, silakan komen di kolom komentar di bawah. Oke, teman-teman, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.